Oke. Bu, kalau dibilang gini, pengobatan Ibu Ida ini palsu, banyak rekayasanya, pasien yang sembuh rata-rata adalah pasien yang sudah disetting, itu menurut Ibu gimana? Nggak settingan, asli. Ibu yakin itu? Yakin. Ibu melihat dari media ya Bu ya? Iya. Dari TV dan lain-lain ya? Lebih percaya saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Den. Dan di depan saya ada Bu Fatimah nih. Ya, Bu Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Fatimah. Bu Fatimah, kenal nggak Ida Dayak, Ibu Ida Dayak? Kenal. Nah, sebelum kita nanti lanjut lebih dalam, ibaratnya gini. Nanti saya pengen Ibu itu mengisahkan ya antara pengobatan yang dilakukan atau disembuhkan secara medis versus alternatif. Nanti Ibu bisa jelaskan juga itu. Karena apa? Karena memang dari apa yang kita bahas ini menyangkut tentang itu Bu, pengobatan alternatif dan pengobatan medis gitu, atau dari rumah sakit seperti itu Bu. Nah, jadi ya mudah-mudahan Ibu bisa memberikan masukan, mungkin kritikan ya Bu ya, terkait dengan pembahasan kali ini. Nah, oke, kita langsung ke pembahasannya seperti itu ya Bu. Nah, dari kacamata Bu Fatimah, sosok Ibu Ida Dayak itu bagaimana Bu? Orangnya ramah, baik, menolong orangnya ikhlas tanpa bayaran. Kenapa dibilang begini begitu? Saya aja misalnya kemari saya pun mau berobat. Nah, udahlah kita nggak punya uang, dibilang dia. Dibilang gimana Bu Fatimah? Dibilang lah penipu apa segala macam lah dibilang. Janganlah kayak gitu. Kan kasihan. Udah dia ikhlas menolong orang, kenapa difitnah lagi? Oh, menurut Bu Fatimah dia difitnah? Iya. Oke. Sekarang Bu Fatimah, Ibu sendiri katanya punya penyakit Bu? Punya. Ya. Jadi selama ini berobatnya itu ke rumah sakit atau kemana Bu? Boleh jelasin? Ke rumah sakit udah, ke medis iya, alternatif iya, tapi belum juga sembuh. Lebih seringnya kemana Bu? Alternatif. Alternatif. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak kenapa Ibu lebih sering ke alternatif ketimbang ke dokter atau ke rumah sakit Bu? Lebih percaya saya lagi alternatif. Itu dari segi kepercayaan Ibu. Iya. Kemudian dari segi biaya Bu? Saya orang nggak punya. Nah, disitulah saya berobat alternatif. Lebih murah. Lebih murah. Nah, kenapa Ibu nggak menggunakan BPJS atau apa gitu? Justru nggak punya uang lah untuk mengurus BPJS. Jadi menurut Ibu, orang yang berobat sama Bu Ida banyak yang nggak punya BPJS? Banyak. Ataupun punya tapi nggak percaya lagi sama medis? Enggak. Atau memang sudah lama ya Bu ya di medis nggak sembuh-sembuh? Iya, nggak sembuh-sembuh. Gitu ya? Oke. Ibu sendiri punya nggak pengalaman kalau orang itu berobat medis versus yang alternatif? Mungkin teman Ibu ada gitu, yang intinya sembuhnya di alternatif malah. Alternatif. Ada nggak Bu? Ada juga. Sakitnya sakit apa? Kayak misalnya patah tulang, apa segala macam, terkilir gitu, tidak baik. Tapi semenjak sama Bu Ida ini, alhamdulillah kakinya lurus, yang bengkok bisa lempang. Itulah kita bersyukur sama Ibu Ida ini. Janganlah kita kayak gitu dia. Oke. Tadi Ibu bilang Ibu juga kepingin berobat sama Bu Ida. Nah, kenapa sampai sekarang keinginan itu belum tersampaikan Bu? Karena jauh, tidak terjangkau. Saya nggak punya uang. Oh, yang punya uang masih mending ya Bu ya, bisa ke sana? Bisa. Oke. Bu, kalau dibilang gini, pengobatan Ibu Ida ini palsu, banyak rekayasanya, pasien yang sembuh rata-rata adalah pasien yang sudah disetting, itu menurut Ibu gimana? Nggak settingan, asli. Ibu yakin itu? Yakin. Ibu melihat dari media ya Bu ya? Iya. Dari TV dan lain-lain ya? Lebih percaya saya lagi.
tertariknya yang pengobatan gimananya Bu? Yang melihat Ibu Ida ini, Ibu tuh merasa apa ya? Merasa simpati gitu, merasa wah Ibu Ida ini memang luar biasa, itu dari pengobatan yang gimananya Bu? Saya semenjak nengok dia itu kan yang tulang yang kakinya kayak gini bengkok gitu ya Bu? Nah, terus dilempangkan. Misalnya kalau ada lah di kota Medan ini Bu Ida ini, saya pun maulah kayak gitu. Mudah-mudahan kalau sembuh penyakit saya bisa saya gemuk kembali. Malah bersyukur saya. Oh, jadi harapan Ibu pengen gemuk kembali karena dulunya agak berisi ya Bu ya? Oke, jadi teman-teman, memang besar harapan Ibu Fatimah ini untuk memang ingin berobat sama Bu Ida gitu ya. Kepingin saya jumpa sama Ibu Ida ini. Mungkin kalau di pengajian Ibu pun rata-rata ya Bu ya? Gitu ya, atau sekedar datang ngefans gitu ya, karena memang luar biasanya Ibu Ida mengobatin pasien, sukarela gitu ya Bu ya. Ikhlas dia nolong orang, sepeser pun dia nggak nerima uang katanya, tapi malah dia dijelek-jeleki. Oke, sekarang gini Bu, saya ingin meminta tanggapan Ibu sebagai ibu-ibu di Indonesia ya pada umumnya. Nah Bu, kan kalau kata garis bawahnya ini Bu Ida ikhlas ya. Ikhlas itu dalam arti dikasih berapa aja ya diterima ya, atau tidak dikasih sama sekali pun ya wes gitu, karena itulah ikhlas. Benar seperti itu Bu. Benar. Nah tapi kan di samping itu Ibu Ida punya keluarga, punya anak. Nah gimana itu Bu? Itulah dia saking hati nurani dia untuk menolong orang seluruh Indonesia ini biar kepingin sembuh orangnya yang tidak mampu itu tadi. Nah, ikhlas katanya. Ikhlas gitu ya Bu ya? Ikhlas. Oke, jadi seperti ini Bu ya. Kalau Ibu permintaannya kalaupun didengar sama Ibu Ida ini pengennya digemuin. Oke Bu Fatimah, jadi soal diangkatnya semua penyakit ya Bu ya. Kalau kita lihat, kita baca Bu ya, Bu Ida itu kan seperti kebanyakan dia pengobatan yang ada yang stroke ya Bu ya, ada yang masalah tulang, ada juga yang bisu, masalah bisu ya Bu ya. Yang nggak bisa bicara, yang lumpuh. Alhamdulillah saya tengok tuh Ibu Ida, salut saya nengoknya. Salut ya. Jadi kalau kembali lagi nggak ada rekayasa tuh Bu? Nggak ada, terbukti. Oke, sekarang gini Bu, apa sih harapan Ibu sama Bu Ida gitu? Walaupun dalam waktu dekat nih, beliau itu nggak akan ada di Sumatera ya Bu ya, nggak akan ada ke Sumatera Utara khususnya Medan gitu. Apa harapan Ibu untuk para pasien yang saat ini mengantri, panjang untuk diobati sama Bu Ida? Apa harapannya? Harapannya bersabar diri, jangan bergesah-gesah bilangkan begitu begini, nggak boleh kita seujon sama Ibu Ida ini. Karena dia istilahnya banyak yang mau diobatinya, tapi kayak mana waktu dia inilah yang nggak mengizinkan. Jadi misalkan gini Bu, tadi kan saya bilang antriannya panjang. Mungkin kalau dibilang di YouTube atau di internet, katanya antrian sudah mencapai ribuan, ratusan bahkan ribuan. Nah menurut Ibu, kan nggak mungkin kan dalam satu hari Ibu Ida bisa nanganin mungkin hanya 100 atau 150. Nah selebihnya itu gimana Bu? Tiap hari datang, tiap hari apa? Menurut Ibu gimana itu kayak gitu? Itu tadilah bersabar aja. Mungkin ada waktunya dia pasti diobatinya. Dia pun kepingin masyarakat ini seluruh Indonesia ditolongnya dengan hati yang ikhlas.